Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mawan, dan selamat sore juga untuk rekan-rekan baik dari PGSD maupun dari BK. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok perdana atau kelompok pertama untuk menyampaikan hasil studi kami, yaitu pengukuran dan penilaian. Sebelumnya, perkenalkan, saya pribadi Nur Cahyono, kemudian ada Anissa Putri Rahayu dari PGSD, dan selanjutnya ada Afif Haidar dari BK. Kita mulai dari pengertian pengukuran. Secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Kemudian pengukuran adalah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif suatu hal, benda. Ini ada menurut beberapa ahli bahwa pengukuran atau measurement is the act of process of measuring. Maksudnya suatu tindakan dari proses mengukur. Ini menurut Wolf 1984. Kemudian measurements is the achievement of numeral to object or even according to rule that give numeral quantitative meaning. Yakni secara teknis pengukuran adalah pengalihan dari angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan yang memberikan makna angka secara kuantitatif. Ini menurut Wiersma dan Joe 1990. Kemudian dari beberapa ahli kita simpulkan bahwa pengukuran menurut kelompok kami itu dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Jadi sifatnya kuantitatif. Misalnya angka 100, angka 90, angka 80, dan angka-angka seterusnya. Lalu apa saja yang dapat diukur dalam pengukuran di dunia pendidikan? Untuk mengukur atribut atau karakteristik peserta didik atau siswa, misalnya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Ada 3 komponen. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian selain 3 komponen tersebut, ada objek pengukuran. Objek pengukuran yang pertama adalah prestasi atau hasil belajar. Jadi kita tentunya sebagai tenaga pendidik akan mengukur dari hasil belajar siswa. Kemudian selain hasil belajar, maka ada sikap, kemudian ada motivasi, ada intelijensi, ada bakat, kecerdasan emosional, kemudian minat, dan selanjutnya adalah kepribadian. Dari beberapa objek-objek itu dapat kita ukur, kemudian kita istilahnya dapat menyimpulkan baik secara pengukuran kualitatif maupun secara kuantitatif. Kemudian kita ke kategori pengukuran. Tadi sudah saya singgung bahwa ada pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Kalau pengukuran kualitatif yaitu pengukuran yang menghasilkan deskripsi atau narasi atau label atau kategori. Kemudian pengukuran secara kuantitatif adalah pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif. Kemudian ada beberapa karakteristik pengukuran. Yang pertama, kita perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Maksudnya apa? Yang diukur adalah atribut atau dimensi dari sesuatu, bukan sesuatu itu sendiri. Jadi saya kasih contoh, atribut itu adalah peserta didik, maka yang
yang kita ukur bukan peserta didiknya, tetapi kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Maksud dari poin ini adalah seperti itu kurang lebih. Kemudian poin yang kedua adalah hasilnya dinyatakan secara kuantitatif, artinya hasil pengukuran berupa wujud angka. Jadi dari atribut itu atau dari siswa tersebut, misalnya ini kita dapat mengukur kemampuannya itu dengan siswa A, siswa B sebagai atributnya, kemudian angkanya sebagai hasil pengukuran kuantitatifnya. Misalnya siswa A dapat 80, siswa B dapat 90 kan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pengertian skala. Skala adalah seperangkat lambang atau angka yang dibuat sehingga melalui aturan lambang atau angka itu dapat ditempatkan pada individu yang menjadi sasaran penggunaan skala itu dengannya. Yaitu contoh pada pekerjaan: PNS 5, TNI atau Polri 4, pedagang 3, tani 2. Selanjutnya ada skala ordinal, adalah skala yang di samping membedakan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Juga mempunyai ranking atau tingkatan kategorinya. Data dapat disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, contohnya tingkat kecantikan wanita. Untuk yang tingkatnya sangat cantik itu diberi nominal 4. Untuk cantik 3, cukup cantik 2, kurang cantik 1. Selanjutnya skala interval, yaitu memiliki ciri yang sama dengan ordinal. Bedanya, pada skala interval mempunyai jarak yang sama antara satu data dengan data yang lain. Pada skala interval, hubungan urutan dan jarak antara angka-angka itu mempunyai arti. Contohnya,
Pada temperatur, nilai 0 derajat Celcius tidak berarti bahwa tidak ada temperatur. 0 derajat Celcius berarti titik beku air dan merupakan suatu nilai. Pada skala interval ini, kita juga dapat mengatakan bahwa suhu 100 derajat Celcius berarti lebih panas 2 kali lipat dari suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya ada skala rasio, yaitu skala pengukuran yang memiliki nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Menurut Singarimbun dan Effendi, skala rasio adalah suatu bentuk interval yang jaraknya tidak dinyatakan sebagai perbedaan nilai antar responden, tetapi antara seorang responden dengan nilai 0 absolut. Contohnya, data jumlah persediaan barang menunjukkan angka 0 dan ini berarti pada tidak terdapat barang persediaan sama sekali. Lalu selanjutnya adalah penilaian. Beberapa pengertian penilaian yang dikemukakan beberapa pakar, yaitu penilaian adalah salah satu prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja siswa oleh Miller, Lin, dan Brownlow 2009. Selanjutnya, penilaian adalah salah satu proses atau prosedur sistematik untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik orang atau objek, yaitu oleh Reynolds et al. 2009, dan masih banyak lagi, kita bisa baca sendiri di PowerPoint-nya. Untuk kesimpulannya, penilaian atau assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau tercapainya kompetensi siswa. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau presentasi belajar seorang siswa. Yang kedua, proses menentukan nilai sifatnya kualitatif, misalnya lulus, tidak lulus, terpuji, memuaskan, cukup, atau menggunakan abjad A, B, C, D, dan lain-lain. Ketiga, suatu kegiatan menafsirkan atau memaknai data hasil pengukuran berdasarkan kriteria atau standar atau tujuan penilaian. Beberapa contoh penilaian yang menafsirkan atau memaknai hasil pengukuran yaitu 1. Kalau penilaian bertujuan untuk menentukan kelulusan, maka berdasarkan skor hasil pengukuran dapat diputuskan lulus atau tidak lulus. Yang kedua, kalau penilaian bertujuan untuk seleksi penerimaan, maka berdasarkan hasil skor pengukuran dapat diputuskan diterima atau ditolak. Yang ketiga, kalau penilaian bertujuan untuk kualitas, maka berdasarkan skor pengukuran dapat dimaknai sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Yang keempat, kalau penilaian bertujuan untuk menentukan kualitas kedisiplinan, berdasarkan skor pengukuran dapat ditafsirkan sangat disiplin. Adapun prinsip-prinsip penilaian adalah 1. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar atau prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilaian. 2. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik yang dilakukan secara terencana menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. 3. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. 4. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. 5. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. 6. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dalam mengikuti langkah-langkah baku. 7. Edukatif, berarti penilaian bersifat mendidik dan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru berkaitan penilaian adalah 1. Guru harus mampu memilih prosedur penilaian tepat untuk membuat keputusan pembelajaran. 2. Guru perlu memiliki kemampuan mengembangkan prosedur penilaian yang tepat guna membuat keputusan pembelajaran. 3. Guru harus memiliki kemampuan dalam melakukan
penskoran, serta menafsirkan hasil penilaian yang telah dibuat. 4. Guru harus memiliki kemampuan menggunakan hasil-hasil penilaian untuk membuat keputusan-keputusan di bidang pendidikan. 5. Guru harus memiliki kemampuan mengembangkan prosedur penilaian yang valid dan menggunakan informasi penilaian. 6. Guru harus memiliki kemampuan mengomunikasikan hasil-hasil penilaian. Suatu penilaian atau asesmen yang berkualitas harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berfokus pada perbaikan dan bukan pertimbangan. 2. Berfokus kepada kinerja, bukan yang mengerjakan. 3. Sesuatu proses yang dapat memperbaiki setiap tataran kinerja siswa. 4. Umpan baliknya tergantung kepada kedua belah pihak, baik kepada asesor maupun kepada siswa yang dinilai. 5. Perbaikan yang dilandasi oleh umpan balik dari asesmen adalah lebih efektif jika siswa yang dinilai memerlukan penilaian tersebut. 6. Memerlukan kesepakatan mengenai kriteria penilaian. 7. Memerlukan analisis dan hasil observasi. 8. Umpan balik asesmen hanya diterima jika ada saling percaya dan saling menghargai antara asesor dan siswa yang dinilai. 9. Hanya digunakan jika ada kesempatan yang baik bagi adanya perbaikan. 10. Hanya efektif jika siswa yang dinilai menggunakan umpan balik dari siswa. Bayer dan Bayerledin dalam Basuki dan Haryanto 2014. Tujuan dari penilaian pada dasarnya adalah untuk 1. Membantu belajar siswa. 2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. 3. Menilai efektivitas strategi mengajar. 4. Menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum. 5. Menilai dan meningkatkan efektivitas pengajar. 6. Menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. 7. Berkomunikasi dan melibatkan orang tua siswa. Weiden, Mentor dan Warford 2002. Penilaian formatif dan summatif. Penilaian formatif merupakan penilaian yang menyediakan informasi kepada siswa dan guru untuk digunakan dalam memperbaiki kegiatan belajar dan mengajar. Penilaian formatif berguna untuk memperbaiki metodologi mengajar dan pemberian masukan untuk murid pada saat proses belajar mengajar. Hasil dari berbagai penilaian formatif digunakan untuk mengubah dan memberikan validasi kepada proses mengajar. Penilaian summatif merupakan jenis penilaian yang orientasinya adalah pengumpulan informasi tentang pembelajaran yang digunakan pada rentan waktu tertentu atau pada akhir sesuatu unit pelajaran. Tujuan dari berbagai penilaian summatif adalah untuk menilai kompetensi murid pada saat suatu tahap pengajar telah selesai. Penilaian summatif digunakan untuk menentukan jika murid telah menguasai kompetensi khusus dan mengidentifikasi bidang ajar yang memerlukan perhatian lebih. Kesimpulan: keterkaitan antara pengukur, penilaian, dan tes, yaitu melakukan penilaian, selalu diawali dengan menyusun tes atau non-tes sebagai alat ukur. Hasil pengukuran merupakan angka bersifat kuantitatif, belum bermakna bila tidak dilanjutkan dengan proses penilaian dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria tertentu sebagai landasan mengambil keputusan dalam pembelajaran. Sebaliknya,
Perhitungan kualitas tidak dapat dilakukan tanpa didahului dengan proses pengukuran. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, banyak tutur kata yang tidak berkenan dalam hati panjenengan semuanya. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqna pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi